Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai studi kelayakan bisnis roti bakpao atau MyPau. Sebelum presentasi kami mulai, saya buka dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Lokadek Rahayu Pratiwi, dengan NIM 1902 013465. Yang kedua, Gusti Ayudiah Parameswari dengan NIM 1902 013540. Selanjutnya, Niputu Oktariani dengan NIM 1902 013554. Pemaparan materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Studi kelayakan bisnis roti bakpao atau MyPau merupakan usaha kami yang bergerak di bidang penjualan makanan, di mana jenis makanan yang kami tawarkan yaitu adalah bakpao. Bakpao yang kami buat, bakpao yang berbeda yang berada di pasaran. Nama produk bakpao kami beri nama MyPau. Bakpao ini memiliki berbagai macam bentuk yang menarik, seperti bentuk buah-buahan dan topping yang beragam isinya, yang menjadi menu utama bagi bakpao kami. Bakpao ini sangat berbeda dengan bakpao-bakpao yang sudah ada di pasaran. Jadi, bakpao ini sangatlah sehat, namun tetap menjaga cita rasa yang berkualitas. Dengan mengutamakan kualitas produk MyPau, akan dapat bersaing dengan usaha lainnya yang serupa. Jenis produk yang di pasaran, produk yang kami jual saat ini adalah berupa makanan ringan, tanpa mengenyampingkan kualitas dan lebih memperhatikan kesehatan dari makanan tersebut. Berikut menu yang kami tawarkan. Yang pertama yaitu menu daging ayam kecap. Selanjutnya daging sapi barbeque. Yang ketiga daging ayam lada hitam plus keju mozzarella. Yang terakhir yaitu menu coklat. Selanjutnya, rancangan dan strategi pemasaran. Untuk mengetahui strategi pemasaran, digunakan analisis SWOT untuk mengetahui bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi perusahaan ini. Berikut adalah analisisnya. Yang pertama, strengths atau kekuatan. Kekuatan dari produk yang kami buat terletak pada kualitas bahan yang tidak menggunakan bahan pengawet dan menggunakan bahan yang berkualitas, sehingga produk kami terjamin sehat, namun tidak meninggalkan kualitas dari cita rasa produk yang kami buat, dan memiliki berbagai macam bentuk yang menarik sehingga memikat para pelanggan. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Produk kami merupakan produk baru, secara langsung belum mendapatkan perhatian konsumen dan perlu dibuat strategi promosi yang efektif dan efisien. Tidak tahan lama karena produk MyPau tidak menggunakan bahan pengawet. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Produk baru pasti mempunyai kesempatan untuk berkembang dan melakukan ekspektasi pasar. Selain itu, hampir jarang produsen yang menjadi bakpao dengan memikirkan dari aspek kesehatan dan keunikannya. Oleh karena itu, peluang pasar dari produk yang kami buat cukup besar. Selanjutnya, threat atau ancaman. Hambatan yang kami temui adalah dalam usaha ini kurang pekanya sebagai konsumen terhadap suatu produk yang memiliki suatu hal yang penting bagi kebutuhan diri konsumen itu sendiri. Terkadang sebagai konsumen tersebut lebih mementingkan harga yang murah namun bisa membahayakan kesehatan dari si konsumen tersebut, atau malah lebih memilih produk yang mahal karena gengsi meningkat, namun kita tidak pernah tahu apakah produk tersebut baik atau tidak bagi tubuh kita. Berdasarkan analisis tersebut, maka strategi pemasaran yang kami rancangkan sebagai berikut. Yang pertama, produk atau produk. Dalam bisnis ini, kami menawarkan produk dan jasa. Produk utama yang kami tawarkan adalah MyPau dengan berbagai bentuk dan
isian rasa. Lalu, pelayanan atau jasa yang akan kami tawarkan adalah pelayanan yang cepat dan tepat, merupakan hal utama menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, baik dalam bahan alami, fresh, dan tanpa bahan pengawet, serta isian varian yang berbeda dari bakpao yang lainnya, menggunakan kemasan yang ramah lingkungan dan bisa didaur ulang untuk tempat bakpaonya, menggunakan kemasan berbentuk box yang berisikan logo usaha kami. Selanjutnya, place atau tempat. Lokasi yang kami pilih untuk usaha roti bakpao kami adalah yang terletak di Jalan Gunung Rinjani karena berdekatan dengan SMA dan 4 Denpasar dan SMP 7 Denpasar dan beberapa sekolah lainnya. Jalan di daerah tersebut cukup ramai dan penduduk asli serta penduduk pendatang di daerah tersebut terbilang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Price atau harga. Strategi harga yang akan direncanakan adalah penyamaan harga dengan harga pasar, karena produk yang kami produksi sudah lumayan banyak di pasar. Hal ini ditentukan agar produk kami dapat bersaing dengan produk yang sudah berada di pasar. Untuk harga, kami akan menetapkan harga bakpao ini dengan 3 ukuran box yang berbeda, yaitu 1 box isian 3 pieces, 1 box isian 6 pieces, dan 1 box isian 12 pieces, di mana untuk setiap box memiliki perkisaran harga antara 15.000, 25.000, dan 50.000. Promotion atau promosi. Tahap promosi yang kami lakukan ialah dengan menggunakan desain tempat usaha yang unik, menarik, dan nyaman, sehingga dapat menarik minat para konsumen untuk berkunjung dan membeli. Selain itu, tahap promosi yang kami lakukan mungkin dengan menyebar selebaran brosur dan membuat halaman pick di sosial media agar jaringan semakin luas dan konsumen akan semakin tertarik berdatangan untuk membeli. Selain itu, juga mengadakan diskon atau pembelian beli 2 gratis 1 pada hari-hari tertentu. Struktur organisasi dan tugasnya. A. Manajer. 1. Bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional usaha termasuk terhadap pengelolaan, pengembangan, dan pengendalian operasi usaha. 2. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja setiap tenaga kerja. 3. Memberikan perintah terhadap tenaga kerja berhubungan dengan tanggung jawabnya. 4. Menjalin hubungan baik dengan pihak luar atau eksternal. Dan yang terakhir, memastikan bahwa seluruh tenaga kerja mematuhi segala peraturan kerja. B. Bagian keuangan. 1. Melayani konsumen dalam hal pembayaran atas produk yang telah dikonsumsi. 2. Bertanggung jawab terhadap segala yang berhubungan dengan pencatatan, pemasukan, dan penggunaan keuangan perusahaan. 3. Membuat laporan keuangan atau neraca laba rugi. Dan yang terakhir, melaporkan keadaan keuangan perusahaan kepada manajer setiap bulannya. C. Bagian produksi. 1. Mengajukan kebutuhan bahan yang berhubungan dengan proses produksi. 2. Menyediakan kebutuhan konsumen atas menu yang telah dipesan. 3. Melaporkan penggunaan bahan kepada manajer perusahaan. Dan yang terakhir, memeriksa persediaan bahan baku. D. Bagian pemasaran atau marketing. 1. Mempromosikan produk MyPao. Yang kedua, merumuskan segmentasi, targeting, positioning produk sesuai dengan strategi yang ditetapkan. 3. Menganalisis kebutuhan pasar. 4. Menjalin hubungan baik dengan konsumen. Dan yang terakhir, membuat laporan pertanggungjawaban. Produksi dan operasi. A. Produk. Bisnis yang dijalankan merupakan bisnis baru di mana menciptakan suatu makanan yang unik. Pada umumnya, semua orang mengenal bakpao, namun hanya jenis bakpao tertentu saja yang dikenal oleh masyarakat. Di sini kami ingin menawarkan sebuah hal yang berbeda kepada masyarakat. Karena jika dilihat dari segmen pasar, kebanyakan masyarakat perkotaan menyukai suatu makanan yang aneh dan unik. Produk yang kami tawarkan adalah bakpao dengan memiliki ciri khas yang berbeda, yaitu 1. Makanan yang disajikan secara praktis dan ekonomis. 2. Dapat dijadikan snack. 3. Dapat dikonsumsi di mana saja dan kapan saja. Dan yang terakhir, memiliki bentuk dan rasa yang unik. B. Operasi. Proses pembuatan. Sebagai salah satu makanan yang sangat digemari oleh berbagai kalangan, dengan khas, gurih, dan
lembutnya bakpao menjelma menjadi kue dengan berbagai isian rasa yang sangat bervariasi dan kreatif. Berikut kami salin resep bakpao praktis yang enak dan lembut. Bahan: tepung terigu, telur, air, gula pasir, garam, vermipan, baking powder, dan margarin. Bahan isian bakpao: daging ayam kecap, daging ayam lada hitam mozzarella, daging sapi barbeque, dan coklat. Cara membuat bakpao: 1. Campurkan semua bahan, aduk rata, dan uleni dengan tangan hingga halus. Setelah kalis, kemudian tutup rapat dengan plastik atau kain serbet, serta diamkan adonan bakpao selama 45 menit. 2. Setelah 45 menit berlalu, adonan bakpao yang sudah mengembang dikempiskan dengan cara ditinju saja dipakai kepalan tangan. Setelah itu, bagi adonan menjadi beberapa bagian dan timbang jika ingin proporsional. Bulatkan adonan kemudian pipihkan. Beri isian ataupun varian rasa, selanjutnya tutup dan bulatkan kembali serta alasi dengan daun pisang di bawahnya. Setelah adonan sudah selesai dibentuk, istirahatkan atau diamkan lagi selama 10 menit. Setelah itu, tata dalam kukusan. Kukus bakpao hingga matang mengembang kurang lebih 8 menit, serta jangan lupa alasi tutup kukusan dengan kain serbet agar uap air tidak menetes. Dan yang terakhir, bakpao siap disantap. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai aspek keuangan. Yang A, biaya proyek. Biaya proyek merupakan gambaran dana yang harus dikeluarkan untuk memulai usaha. Kami membagi pengadaan dana ini menjadi dua, yaitu investasi dan biaya usaha. Investasi merupakan aktivitas tetap yang jumlahnya tidak akan habis dalam waktu 1 tahun. Sedangkan biaya usaha merupakan biaya yang harus dikeluarkan dalam operasional perusahaan. Yang B, biaya tetap per bulan. Biaya sewa per bulan sebesar Rp400.000, biaya listrik sebesar Rp100.000, gaji pegawai 2 orang dikali Rp1.000.000, jadinya Rp2.000.000, beban iklan berupa kuota internet Rp150.000. Jadi total biaya tetap per bulan Rp2.650.000. Kebutuhan dana, modal awal Rp10.000.000, gerobak 1 unit, harga per unit Rp2.500.000, total Rp2.500.000, kompor 1 unit, harga per unit Rp300.000, total Rp300.000, panci kukusan 2 unit, harga per unit Rp400.000, total Rp800.000, mixer dough 1 unit, harga per unit Rp2.000.000, total Rp2.000.000, capitan 2 unit, harga per unit Rp15.000, total Rp30.000, pisau 1 unit, harga per unit Rp20.000, total Rp20.000, lampu 3 unit, harga per unit Rp40.000, total Rp120.000, kursi 5 unit, harga per unit Rp35.000, total Rp175.000, baskom 1 unit, harga per unit Rp80.000, total Rp80.000, sendok 4 unit, harga per unit Rp2.500, total Rp10.000, standing banner 1 unit, harga per unit Rp250.000, total Rp250.000. Jadi total keseluruhan kebutuhan dana yaitu Rp6.285.000. D. Biaya variabel per hari. Tepung terigu 2 kg, harga per kilo Rp15.000, total Rp30.000. Telur 4 butir, harga per butir Rp2.500, total Rp10.000. Baking powder 10 gram, harga Rp1.000, total Rp1.000. Vermipan 10 gram, harga Rp4.500, total Rp4.500. Garam 1 bungkus, harga Rp1.000, total Rp1.000. Gula pasir setengah kilo, harga Rp6.000, total Rp6.000. Margarin 500 gram, harga Rp8.000, total Rp8.000. Daging ayam 500 gram, harga Rp40.000, total Rp40.000.
Daging sapi 500 gram, total harga 50.000, total 50.000. Saus barbeque 500 gram, harga 15.000, total 15.000. Keju mozzarella 250 gram, harga 44.000, total 44.000. Dark chocolate 1 bungkus, harga 20.000, total 20.000. Kecap manis 1 saset, harga 5.000, total 5.000. Penyedap rasa 1 saset, harga 1.000, total 1.000. Lada hitam 1 saset, harga 3.500, total 3.500. Kemasan berbentuk box berwarna putih isian 3 pieces, 12 box, harga 1.000, total 12.000. Kemasan berbentuk box berwarna putih isian 6 pieces, 6 box, harga 1.500, total 9.000. Kemasan berbentuk box berwarna putih isian 12 pieces, 4 box, harga 2.000, total 8.000. Gas tabung 3 kilo 2 buah, harga 17.000, total 34.000. Jadi total keseluruhan biaya variabel per hari 302.000. Laporan laba rugi bulan Maret. Harga umum produk 1 box isian 3 pieces seharga 15.000, 1 box isian 6 pieces seharga 25.000, 1 box isian 12 pieces seharga 50.000. Penjualan produk per hari, bakpao 12 box isian 3 pieces dikali 15.000 sama dengan 180.000. Bakpao 6 box isian 6 pieces dikali 25.000 sama dengan 150.000. Bakpao 4 box isian 12 pieces dikali 50.000 sama dengan 200.000. Jadi total penjualan produk per hari yaitu 530.000. Penjualan produk per bulan 530.000 dikali 30 hari sama dengan 15.900.000 rupiah. Biaya variabel per bulan yaitu 302.000 dikali 30 hari sama dengan 9.060.000. Penjumlahan pendapatan yaitu total penjualan per bulan dikurangi biaya variabel per bulan dikurangi biaya tetap per bulan, yaitu 15.900 dikurangi 9.060.000 dikurangi 2.650.000 sama dengan 4.190.000. Jadi laba bersih per bulan yaitu 4.190.000. Sekian materi dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.